Tadi ada sempat disinggung tentang layanan SP4 Lapor. Kira-kira bagaimana nih Pak efektivitasnya di Kabupaten Badung ini sendiri? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Wakil Bupati terlebih dahulu. Ya, terhadap SP4 Lapor ditinjau dari efektivitasnya sangat efektif. Efektivitas itu kita bisa lihat dari dua aspek. Pertama, dari sisi produktivitas. Maksudnya adalah sejauh manakah pengaduan masyarakat itu bisa kita respon dan kemudian kita selesaikan. Hampir sebagian besar dari pengaduan masyarakat yang akuntabel. Nah, ini kembali ya, pengaduan masyarakat akuntabel yang dapat tanggung jawab. Memang benar-benar terjadi, memang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa kita selesaikan. Tapi mustahil kita bisa selesaikan 100% gitu. Tapi 90% itu bisa kita selesaikan. Ini dari segi produktivitas kalau kita bicara tentang efektivitas. Ya. Kedua, efektivitas jadi aspek yang kedua adalah segi ketepatan, kebermanfaatan, gitu kan. Nah, ini bermanfaatan dan ketepatan akurasi dari kita menyelesaikan persoalan pengaduan masyarakat ini juga sudah sangat akurat sekali, sehingga antara harapan dengan kenyataan itu ketemu. Benar. Karena jadi harap masyarakat apa yang diadukan dan kenyataan terhadap respon dari apa yang kita lakukan memang itu diharapkan masyarakat. Maka kan itu disebut dengan efektif. Iya, benar. Jadi inilah kita lakukan di Kabupaten Badung itu. Oke, mungkin ada tanggapan tambahan dari Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Wakil, ada kuantitas dan kualitas tentunya seperti itu. Jadi gimana pun ini menjadi sebuah bahan dalam hal pengambilan keputusan beliau, kebijakan beliau. Contoh misalnya begitu masyarakat ada ngeluhkan masalah kesehatan, ketenagakerjaan, jaringan sosial, artinya beliau meluncurkan kemarin bantuan sosial tunai langsung, baik itu kepada personel, komunal dan sebagainya. Kemudian melaksanakan respon cepat terhadap penanganan masalah kesehatan, ada vaksin, ada penanganan rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi kita tidak hanya melihat data saja, namun itu adalah sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pimpinan. Karena bagaimanapun apa yang disuarakan oleh masyarakat tentunya itulah yang dibutuhkan. Apalagi dengan COVID seperti sekarang, dengan keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Pemerintah harus hadir di situ. Makanya kemarin kan langsung diluncurkan bantuan kepada pekerja pariwisata, UMKM, kemudian pekerja tenaga nakes juga, kemudian dan sebagainya. Jadi memang Badung memang harus memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya dengan kajian yang tepat, terukur dan seperti itu Pak. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Karena bagaimanapun begitu kebijakan diambil tentunya pemeriksaan pasti akan terjadi. Apalagi sekarang kita memakai katakanlah sifatnya telekomunikasi dan informasi, tentunya itu kan gampang. Rekam digitalnya pasti ada. Benar. Datang BPK, colok server ya sudah. Kita tidak bisa ngutik-ngutik lagi, pasti harus bertanggung jawab seperti itu. Kita tidak bisa ngutik-ngutik lagi, harus siapa ini yang diberikan bantuan, gimana pertanggungjawabannya, apakah dapat sasaran enggak, apakah langsung rekening enggak, kan sebagainya kan seperti itu. Apakah ini perlu Badung tidak, ya kita cek nicknya, kita sandingkan dengan seluruh capil, by name address harus jelas kan seperti itu Pak. Jadi jangan sampai nanti salah sasaran, maksud baik harus benar kan begitu Pak, ceritanya seperti itu. Ya. Oke, baik Bapak. Tadi kita berbicara tentang SP4N Lapor, kemudian ada Sidumas. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah dalam sistem layanan ini tidak terjadi tumpang tindih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wakil terlebih dahulu, nanti disambung oleh Pak Kadis. Ya, baik ini. Apakah tidak tumpang tindih? Benar Bapak. Antara sistem layanan pengaduan kita yang sifatnya lokal daerah kita, yaitu kita miliki Sidumas, dengan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, itu SP4 Lapor tadi. Nah, untuk tidak terjadinya tumpang tindih ini, maka itulah kita lakukan dengan sistem disebut dengan sistem terintegrasi antara Sidumas dengan SP4 Lapor. Membutuhkan waktu dan proses panjang kita untuk melakukan integrasi ini. Kita sudah mulai tahun 2018 untuk meminta pada pusat agar Sidumas kita ini untuk bisa terintegrasi, tapi juga tidak bisa terwujud dengan cepat. Mungkin baru tahun 2021 ini baru kita bisa diwujudkan. Bukan kita yang tidak bisa mewujudkan, karena kita sudah siap dengan sistem kita yang lebih lengkap, dan di pusatlah yang tidak siap melakukan itu. Jadi dan demikian tidak akan terjadi.
Itu dan sistem integrasi. Yang kedua juga terjadi perbedaan kewenangan dalam penanganan. Dalam merespon bisa saja di Sidumas dan SP4 lapor bisa. Tapi kemudian kan ada distribusi dalam penanganan. Itu sesuai kewenangan. Termasuk kewenangan ini apa di daerah di kita, apakah ini kewenangan pusat. Kita kalau pusat kita distribusi di situ. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang di luar dari kewenangan kita. Tetapi kita mendistribusikan, menginformatifkan, siapapun boleh. Apalagi kita lembaga pemerintah. Sehingga demikian, merisi pada hal sistem integrasi dan tata asas pada pelaksanaan kewenangan itu, maka tumpang tindih atau duplikasi dari dua sistem pengaduan itu tidak akan terjadi. Tidak terjadi. Pasti tidak terjadi gitu. Oke, baik Bapak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kadis? Ya, mungkin secara prinsip tadi Pak Wakil sudah menyampaikan. Itulah tujuan dari integrasi kan gitu, sehingga nanti terjadi memang pembagian kewenangan yang jelas. Tapi dari segi proses aplikasinya bisa saling membaca kan begitu. Jadi masyarakat kita tidak dibuat bingung dia harus mengadu kemana. Cukup dia dengan mengakses daripada layanan satu saja, tapi sudah bisa katakanlah mengadukan hal-hal yang memang meskipun itu jadi lintas sektoral. Nah kemudian yang kedua, kami juga tetap melakukan katakanlah monitoring dan evaluasi, karena bagaimanapun proses bisnis dan sebagainya kan kebetulan di-developer oleh tim kita. Jadi update-nya harus kita perbaiki terus, dan kami menyadari ini adalah dalam proses penyempurnaan. Jadi ke depan pasti akan kita kembangkan terus, apalagi nanti ini untuk SP4 lapor dan sebagainya kan ini ada batas waktu kerjasamanya dari pemerintah pusat juga. Setelah pemerintah daerah siap, akan diberikan sepenuhnya kewenangan untuk mengelola ini, dan kami sudah harus menyongsong ini, harus mempersiapkan diri dari segi teknologinya, dari software, hardware, brandware dan sebagainya, sumber daya manusianya kami siapkan seperti itu. Oke, baik Bapak, berarti terkait itu tidak akan terjadi tumpang tindih karena beda kewenangan dan juga harus ada integritasikan. Oke, berarti harus melakukan koordinasi juga ya Bapak. Oke.